Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Baik, pada pertemuan kemarin Bapak menjelaskan terkait kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah, yaitu senang meminum khamar dan berjudi, senang berperang, mencuri, merampok, dan merendahkan kaum wanita. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan bagian 2, yaitu kebiasaan baik bangsa Arab jahiliyah. Selain kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada masyarakat Arab, bangsa Arab juga memiliki sifat terpuji. Mereka memiliki kekayaan tradisi sastra. Setiap tahun mereka membuka sebuah pasar seni yang dinamakan Pasar Ukas. Pasar ini mengadakan kompetisi di bidang sastra. Mereka menampilkan syair-syair kepahlawanan dan menceritakan kemuliaan nenek moyang mereka. Beberapa penyair yang terkenal adalah Aksam bin Safi, Warokoh bin Nawfal, Kus bin Sa'adah, dan Umayyah bin As-Salt. Mereka membuat pidato-pidato dan mendendangkan syair-syair khas Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai sastra. Contohnya ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Abu Lahab dan Abu Jahal sedang mendengarkan suara Nabi dari balik pagar. Padahal mereka adalah dua orang yang selalu memusuhi Nabi. Mereka diam-diam dan secara sembunyi menikmati suara lantunan Nabi. Tetapi karena hati telah tertutup hidayah, maka mereka malu dan tidak mau mengakui kebenaran agama Islam. Beberapa sifat mulia yang patut dijadikan teladan bagi bangsa Arab lain. Orang-orang Arab jahiliyah terkenal dengan kedermawanannya, terutama kepada tamu. Mereka menyuguhkan, mereka menghidangkan dan menyuguhkan makanan dan bersedia menolong orang lain. Ketiga, ibadah haji bangsa Arab jahiliyah. Bangsa Arab tidak mau melakukan peperangan di bulan-bulan suci, atau disebut juga al-ashhur al-hurum. Pada bulan-bulan ini, para penyair dipersilakan untuk mengenalkan karya-karyanya. Mereka diperkenankan berorasi untuk memberikan nasihat-nasihat yang mengandung nilai hikmah. Segala kebencian dan permusuhan pada bulan ini sementara waktu dihentikan. Khusus di sekitar Ka'bah, mereka melaksanakan ritual ibadah dengan melakukan tawaf dan sa'i. Ritual haji ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Arab Hijaz, tetapi dari segala penjuru jazirah Arab. Mereka memuja berhala di Ka'bah. Untuk itu, Ka'bah adalah tempat yang paling suci dan satu-satunya tempat untuk melakukan ibadah. Dahulu, Ka'bah dijadikan pusat menyembah berhala. Cara-cara penyembahan berhala orang-orang Arab dahulu banyak sekali macam-macamnya. Setiap suku mempunyai patung sendiri sebagai pusat penyembahan mereka. Berhala-berhala yang disembah ini berbeda-beda. Ada yang disebut dengan sanam, waton, dan nusuk. Sanam ialah berhala yang berbentuk manusia. Berhala ini dibuat dari logam dan atau kayu. Adapun waton adalah berhala yang dibuat dari batu. Dan nusuk adalah berhala yang terbuat dari batu karang. Selain berhala-berhala itu, ada 3 berhala yang disukai oleh orang-orang Arab Hijaz. Berhala tersebut adalah Lata, yang berarti dewi, Uzza, yang berarti perkasa, Mana, yang berarti penentu. Setiap berhala memiliki kuil suci. Berhala Lata memiliki kuil suci di Taif, Uzza di Nahlah, Mana di Kudait, letaknya di pesisir Laut Merah. 4 golongan yang meneladani kitab suci. Di antara orang-orang jahiliyah, ada golongan yang tidak suka dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Arab. Mereka adalah orang-orang yang dalam kitab suci yang masih murni seperti Injil. Mereka disebut golongan ahli kitab. Kelompok ini berdakwah kepada bangsa Arab agar meninggalkan tradisi mereka. Yang dimaksud tradisi di sini adalah tradisi atau kebiasaan mereka yang buruk, yaitu menyembah berhala, minum minuman keras, mengubur hidup bayi perempuan, berjudi, dan sebagainya. Orang-orang tersebut adalah Umayyah bin Abu As-Salt. Dia berharap Allah menjadikannya seorang rasul dan diutus untuk orang-orang Arab. Tetapi kenyataannya dia bukan yang dijadikan rasul untuk orang Arab.
Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW memperkenalkan diri sebagai Rasul, yang merasa iri terhadap Rasulullah SAW. Selain Umayyah, ada juga seseorang yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ia adalah paman Khadijah, istri Rasulullah. Berbeda dengan Umayyah, Waraqah sangat menanti kedatangan Rasul. Ia adalah seseorang yang hafal kitab Injil. Ketika dikabarkan tentang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Waraqah benar-benar senang. Ia langsung mempercayainya. Selain dua orang di atas, ada juga Qus bin Sa'adah al-Ayadi. Ia adalah seseorang yang fasih dalam berbicara, ahli dalam berorasi, dan seorang hakim. Seperti Waraqah, ia pun meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum dakwah Rasulullah. Adapun nilai-nilai positif pada masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu 1. Dermawan dan suka menolong. 2. Memenuhi janji. 3. Sikap tidak mau dihina dan dizolimi. 4. Sabar menghadapi musibah dan rela walau hanya mendapatkan sedikit. 5. Mencintai seni. 6. Pemberani dan kesatria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.